Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa bertemu kembali bersilaturahim, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita sambung dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan semuanya jadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan mengambil pelajaran dari kegigihan perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Namun kadang-kadang tidak semua yang setelah Nabi Muhammad dan para nabi yang lain berjuang sedemikian rupa, mereka pun berhadapan dengan kenyataan ternyata Allah punya kehendak yang lain. Maksudnya nanti ada orang-orang yang ingin sekali, kata Nabi Muhammad, beliau ingin sekali mengislamkan pamannya dengan segala daya upaya. Namun ternyata Allah punya kehendak yang lain. Sampai akhir hayatnya pamannya memilih tidak Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya sedemikian rupa mengislamkan ayahnya sendiri. Nanti kita akan lihat ayatnya. Namun juga ternyata takdir berkehendak yang lain. Allah punya kehendak yang lain. Ayahnya memilih untuk tidak mengikuti ajakan anaknya. Nabi Nuh alaihissalam juga demikian, berusaha sedemikian rupa ingin mengislamkan, menyelamatkan anaknya sendiri ketika banjir besar itu datang kan. Namun sehebat apapun, segigih apapun usaha Nabi Nuh alaihissalam, namun ternyata Allah punya kehendak yang lain, dan anaknya tenggelam bersama orang-orang kafir. Jadi judulnya siang hari ini ternyata Allah berkehendak yang lain. Bermula dari sebuah nasihat hikmah dari seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah menyampaikan sebuah kalimat hikmahnya berbunyi, sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Setinggi apapun, sehebat apapun tekad dan cita-cita kita, tidak bisa menembus batasan takdir. Jadi kadang-kadang sehebat apapun usaha yang dilakukan, tidak bisa menembus batasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan dengan yang namanya takdir Allah. Atau dalam Al-Qur'an Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, am lil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang diinginkannya, dicita-citakannya? Ini kan kalimat pertanyaan hadirin, kalimat istifham ya. Namun nanya tapi ngasih tahu gitu, namanya istifham ikhbari. Nanya tapi ngabarin. Am lil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang diinginkannya? Maksudnya apa? Maksud dalam ayat ini maksudnya apa nih? Yang enggak gitu maksudnya. Am lil insani ma tamanna. Apakah semua yang kita inginkan harus kita dapatkan? Jawabannya apa? Yang enggak maksudnya. Allah masih tahu, ya kan? Kayak anak kita nih minta mainan mulu, ya kan? Nggak berhenti-berhenti begitu kan? Terus kita bilang, emang setiap kamu pengen sesuatu ayah selalu belikan? Maksudnya apa tuh? Ya enggak lah gitu kan. Kata anak kita, ya iyalah. Ya enggak lah kita bilang. Emang setiap kamu pengen mesti dapat gitu kan. Ya iyalah ya enggak lah. Gitu, ini nanya tapi ngasih tahu gitu. Tapi istifham ikhbari. Karena kadang hadirin rahimakumullah, ini bagian dari rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita yakin ada nama takdir Tuhan,
supaya stres nih, wabil khusus buat caleg-caleg gagal nih temanya. Jadi sampaikan buat caleg-caleg yang gagal, sawabikul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Jadi sehebat apapun usaha yang kita lakukan tidak bisa menembus batasan takdir. Ternyata nama Bapak tidak ada di Lauhil Mahfuz gitu. Ya. Tapi selama itu belum terjadi, usaha nggak? Usaha. Besoknya calon presiden, kan mau jadi presiden kan? Yang mau jadi presiden banyak nggak hadirin? Banyak tuh. Tapi nama presiden kita sekarang di Lauhil Mahfuz sudah ada belum nih? Udah diterima Allah, udah ada namanya. Cuma nggak tahu, maka semuanya berusaha dan sedemikian rupa. Ada yang nyamar di tukang becak gitu kan, ada yang di tukang asongan, ada yang nyamar begini, ada yang keluar masuk kampung, ada segala macam dah. Usaha boleh nggak? Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Berusahalah, bekerjalah. Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat usaha kita. Ya. Namun nanti apakah yang diusahakan sampai kepada diinginkan? Nah ini karena sukses sama dengan bertemunya usaha manusia dengan takdir Tuhan. Jadi kita berusaha, Allah yang menentukan. Ntar setelah calon-calon presiden berusaha sedemikian rupa gitu, menarik perhatian masyarakat. Setelah tanggal 9 Juli pencoblosan milih presiden, mungkin tanggal 10-nya atau kalau quick count gitu kan suaranya ketahuan tuh. Kira-kira presidennya siapa tuh? Yang tidak sukses apa yang kita bilang hadirin? Sawabikul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Sehebat apapun usaha Bapak tidak bisa menembus batasan takdir. Ternyata nama Bapak tidak ada di Lauhil Mahfuz. Mungkin itu bilang ya, supaya nggak stres. Betul hadirin. Namun apakah usaha yang dilakukan sia-sia hadirin? Kalau niatnya baik nggak sia-sia. Sekarang kita banyak sekali orang tua. Sebelum kita lihat cerita Nabi Muhammad SAW, banyak sekali orang tua yang pengen anaknya jadi anak yang benar, betul nggak? Pengen banget anaknya jadi anak yang baik. Mungkin pengen anaknya jadi Pak Ustadz dah gitu, anaknya pengen jadi Ustadz, dimasukin pesantren. Udah 4 pesantren nih keluar masuk anaknya begitu kan? Tiap malam didoain, tiap dia sholat dimohon sama Allah biar anak jadi anak yang benar kan? Ketemu ustadz, ketemu kiai, minta air biar disembur tuh anaknya begitu kan, bisa jadi anak yang benar begitu kan. Namun ternyata Allah berkehendak yang lain, anaknya malah jadi biang kerok hadirin. Anaknya jadi berandalan, ada nggak tuh? Ada. Jadi apakah orang tuanya nggak usaha? Usaha nggak tuh? Usaha banget, berapa pesantren malah tuh. Tiap ketemu kiai disembur begitu kan, udah diapain aja, didoain segala macam gitu kan. Ternyata anaknya sekarang jadi raja orkes gitu kan. Raja nyawer sekarang anaknya ya. Artinya mungkin jauh banget. Tapi apakah usaha orang tuanya sia-sia? Tidak sia-sia ya kan, bahwa sehebat apapun usaha yang dilakukan, kadang-kadang kita berhadapan dengan yang namanya takdir Allah. Supaya kita yakin ada yang namanya beriman kepada qada dan qadar. Qada sama dengan ketetapan Allah, qadar atau takdir sama dengan ketika ketetapan Allah itu datang kepada kita, itu takdir namanya. Allah punya ketetapan dan ketika itu menimpa kita namanya takdir. Beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an tuh di surat Hud ayat 115 ya. Maaf. Di surat Yusuf ayat 90 kalau fotokopian kita. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan siapa yang bersabar, Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Tapi kalau memang berbuatnya baik beneran gitu ya, mungkin caleg-caleg kemarin kan udah berusaha luar biasa tuh ya, udah nyebarin sembako 1000 sembako, yang nyoblos cuma 2 dan udah apa lagi emang kan ya, dikumpul lagi sembako tuh ya. Brengsek malah udah habis gitu ya, udah sumbang TV, karpet, segala macam robana. Ini majelis taklim dan milih saya juga nih. Ya udah berarti asal ikhlas, ada pahalanya nggak tuh? Ada pahalanya. Dan inilah yang namanya takdir. Maka sejak awal Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka setiap orang berbuat niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau niatnya duniawi kan tidak selalu tadi apa namanya amlil insani matamanna. Apakah setiap yang kita inginkan harus kita dapatkan sekarang hadirin? Saya yakin hadirin semua kita punya cita-cita, betul nggak? Semua kita dari kita kecil dulu, dari kita SD, dari kita SMA, kita kuliah, kita punya cita-cita. Kita rencana kalau pengen berumah tangga, milih istri yang begini, milih istri yang begitu, betul nggak hadirin? Saya nggak taunya pengen yang begini, dapatnya begitu. Pengennya begitu, dapatnya begini, begini, ini, begitu tuh. Punya bini nggak ada yang utuh. Dan saya yakin mungkin sih di antara hadirin ada yang sesuai dengan harapannya, betul nggak? Bahkan mungkin melebihi dari apa namanya, dari cita-citanya tuh. Ya, pengen punya istri solehah doang kan? Udah solehah dia, apa namanya, pintar lagi gitu. Dia pengen punya istri yang latar belakangnya tuh pendidikannya apalah gitu kan, pendidikannya agama. Ternyata bukan cuma latar belakang yang bagus, latar depannya juga 2 meter kan. Luar biasa gitu. Latar belakangnya bagus, latar depannya juga itu punya harapan. Artinya saya mudah-mudahan keinginan takdir yang sekarang kita hadapi melebihi dari yang kita cita-citakan dulu ya. Namun saya yakin tidak sedikit orang yang mendapatkan tidak seperti yang dia harapkan kan. Dulu kan bayangannya begini. Namun kemudian kenyataannya dia berhadapan dengan sesuatu yang takdir Allah menentukan demikian. Padahal contohnya mungkin ada seorang laki-laki yang pengen banget nikah dengan seorang gadis. Dari kecil diincar kan, dari TK diincar tuh perempuan. Udah berapa dukun datangin kan, segala macam ilmu pelet dikeluarkan gitu kan. Udah depan rumahnya ditanamin cabai, bawang, tomat, garam, semua ditanamin kan semua. Ternyata udah gede tuh perempuan kawin sama yang lain. Apa namanya hadirin tuh? Takdir tadi ya, nggak pengen lagi dah Pak Ustadz. Udah 3 dukun sudah pengen Pak Ustadz, nggak mempan juga ya. Diamalin, dikuasai itu perempuan. Namanya takdir Allah itu. Namanya Allah punya kehendak yang lain. Kita akan lihat contoh cerita Nabi Muhammad dan beberapa nabi yang lain. Jadi apa namanya? Ungkapan Ibnu Athaillah sawabikul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Jadi pelajarannya kalau usaha harus sungguh-sungguh gitu, usaha sungguh-sungguh. Tapi tidak mesti kemudian setelah kita sungguh-sungguh luar biasa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita yakin Allah tidak pernah mengingkari janjinya kan. Biasanya Allah berfirman, "Ma'walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang berjuang sungguh-sungguh aku berikan jalannya. Namun kadang ada ketetapan Allah yang lain. Kita lihat contoh cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita menjadi asbabun nuzul turunnya firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui orang yang lebih pantas menerima hidayah. Ini ayat terkait dengan usaha Nabi yang sangat keras ingin mengislamkan pamannya Abu Thalib. Siapakah Abu Thalib? Abu Thalib adalah paman Nabi. Kita belajar dalam pelajaran sirah yang sejak beliau umur 8 tahun sudah merawat Nabi. Kan dari beliau lahir sampai 6 tahun dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah kan? Oleh seorang wanita yang menyusukan Nabi. Berusia 6 tahun kembalikan kepada ibunya. Belum lama dirawat sama ibunya meninggal dunia, Aminah. Maka umur 6 tahun sampai 8 tahun Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Di usia 8 tahun kakeknya juga meninggal dunia. Maka beliau menjadi sebatang kara, yatim piatu, bapaknya meninggal, ibu yang nggak ada, pamannya juga kakeknya meninggal. Sejak usia 8 tahun mulailah Nabi Muhammad dirawat, diurus oleh pamannya Abu Thalib. Yang Abu Thalib juga secara ekonomi biasa-biasa saja, namun dia tokoh yang disegani.
Sejak umur 8 tahun Nabi Muhammad disayangi, dirawat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib dengan penuh kecintaan. Sampai beliau berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian beliau pindah rumah gitu kan, serumah dengan Khadijah, keluar dari rumah Abu Thalib. Nanti sebagai tanda terima kasih Nabi kepada Abu Thalib, diantaranya dengan cara gantian anaknya Abu Thalib yang bernama Ali atau keponakannya sendiri kan, sepupu ya, tinggal di rumah Nabi SAW. Waktu kecil Nabi Muhammad tinggal di rumah Ali, tapi beliau udah dewasa, giliran Ali yang tinggal di rumah Nabi. Sampai kemudian di usia 40 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi, Abu Thalib tetap menjadi orang yang membela beliau SAW. Meskipun waktu itu dia belum Islam, dia tidak Islam. Sampai ketika orang kafir ingin menyakiti Abu Thalib yang di depan tuh, yang membela, melindungi, merawat Nabi SAW. Sampai singkat cerita, Abu Thalib sakratul maut. Di saat-saat sakratul maut, Nabi Muhammad terus berusaha ingin agar paman ini mau syahadat gitu. Mau syahadat kan? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata kepada paman, "Allah ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat syahadat la ilaha illallah. Aku akan, dengan kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa ini? Syahadat dulu gitu. Namun singkat cerita dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan saat sakratul maut ada beberapa orang kawannya Abu Thalib, yang ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan beberapa tokoh Quraisy yang lain, yang katakanlah yang membuat Abu Thalib kemudian, dan juga hidayah Allah kan, Abu Thalib kemudian wafat dalam keadaan tidak bersyahadat. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, sehingga kemudian Nabi Muhammad menjadi sangat terpukul kan. Istilahnya apa ya kalau sekarang ini? Bukan galau gitu ya. Itulah pokoknya, hancur hatiku lah. Istilahnya orang yang paling dia cintai begitu kan. Sampai kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dia juga berkata seperti ucapan Nabi Ibrahim begitu berhadapan dengan kenyataan bapaknya tidak Islam. Meskipun engkau tidak Islam, aku berjanji akan memohonkan ampun kepada Allah buatmu. Turunlah ayat ini, surat Al-Qasas ayat 56, yang menegur Nabi, mengingatkan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun pamannya sendiri Abu Thalib. Walakinnallah, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah lebih tahu siapa yang mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini sebagai pengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada ungkapan Ibnu Athaillah, sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Kadang sehebat apapun usaha dilakukan nggak bisa juga gitu, ya kan? Apa contoh keseharian kita hadirin? Mungkin kayak orang main bola gitu kan. Kalau orang main bola itu timnas kita ya, Indonesia juga berusaha sekuat tenaga dan naturalisasi gitu kan, supaya menang. Kita juara lawan Malaysia gitu kan, kalah juga, ya kan? Tapi yang itu dah jangan putus asa ya. Di hari akhirat kita harus jadi padang mahsyar kan, kalah di dunia, di akhirat kan. Atau mungkin nggak menang sekarang, besok kali kapan tahu kan. Mungkin kita belum menang juga, kita nggak tahu juga kan. Gitu ya. Tapi ya nggak mungkin orang gini, ini udah apa kurangnya begitu kan, dipanggil pelatih yang bagus, udah diambil pemain luar negeri yang top diganti kewarganegaraan, mungkin habis itu menang gitu ya. Nggak juga ternyata ya kan? Pak Nurdin Halid diturunkan begitu kan, ganti PSSI gitu kan, nggak menang juga, udah lagi kan. Emang belum takdirnya tuh. Nah, kita pelajari yang dapat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak contoh-contoh yang lain tuh. Kalimat ini menjadi pelipur lara buat kita manakala kita tadi berhadapan dengan sesuatu yang tadi tuh tidak seperti yang kita harapkan, karena tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan gitu kan. Karena kalau tidak beriman kepada rukun iman yang keenam, orang bisa stres, betul nggak ini? Orang bisa jadi majnun kan, orang jadi, karena dia pikir setelah semua upaya dia lakukan, setelah uang sekian banyak dia keluarkan, setelah beragam strategi dilakukan, mungkin dia yakin dia menang. Ini belum tentu. Ya, sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Ini juga yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dalam Al-Quran ada ayat yang juga mengingatkan Nabi di surat Al-Baqarah ayat 272. Ini tidak saya muat di fotokopian kita, saya tuliskan itu, surat Al-Baqarah ayat 272.
laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk, memberi taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Al-Baqarah ayat 272. Bahkan dalam ayat lain nih, di surat Yusuf ayat 103, Allah berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkan. Ini kan ayat Allah sampaikan di Quran buat Nabi Muhammad dan buat kita juga, agar kita tapi kita disuruh berusaha, dan yang usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Namun kita harus yakin kita berhadapan dengan yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita lihat Nabi Nuh dulu nih. Pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelumnya tentang takdir Allah nih, ada kenyataan bahwa kisah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut yang tidak beriman. Satu sisi Nabi Nuh nabi, istrinya tidak beriman. Nabi Lut juga nabi, istrinya tidak beriman. Namun ternyata istrinya Fir'aun malahan beriman. Kan istrinya kalau bicara hidayah, yang gampangan beriman siapa tuh? Istri Nabi Nuh ya? Nabi istrinya. Ya suaminya nabi gitu kan. Malahan kayak begini, mohon maaf zaman sekarang ya. Ada nggak bapaknya kiai anaknya berandalan tuh? Banyak ada ya? Banyak kan itu. Jadi ketemuin tuh, ada teman saya tuh, teman kuliah dulu, bapaknya kiai, anaknya bandel banget gitu ya, tukang balapan motor gitu kan. Artinya ya apa yang kurang coba kira-kira gitu, apa yang kurang? Bapaknya ustazah, ibunya kan lingkungannya lingkungan santri gitu kan. Tapi anaknya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tadi tuh, jadi padahal kalau bicara usahanya luar biasa. Ini dalam Al-Quran tentang kisahnya istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh dan berimannya istrinya Fir'aun. Allah ceritakan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10 dan 11. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh, yang saya tulis di fotokopian kita, nomor ayatnya silakan dirujuk dan di rumah kalau mungkin nanti ingin cerita kepada keluarganya. Allah memberikan perumpamaan buat orang yang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Dua-duanya berada di bawah hamba yang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, namun keduanya malahan berkhianat. Tentang istrinya Fir'aun, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan buat orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Idz qalat, manakala dia berkata, berdoa pada Allah pada saat dia sedang disiksa oleh tentaranya Fir'aun karena dia beriman kepada ajaran Nabi Musa. Allah abadikan doa istrinya Fir'aun, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga, dan selamatkan aku daripada kejahatan Fir'aun dan tentaranya, dan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Jadi inilah yang namanya hidayah kan, bahwa ada orang yang usahanya biasa-biasa saja kemudian mendapatkan yang dia inginkan. Ada orang yang kemudian udah luar biasa usahanya namun tidak meraih apa yang didapatkan. Sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdam. Kita baca dulu cerita Nabi Nuh yang diabadikan dalam surat Nuh. Maka nanti hadirin Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim diberikan gelar nabi-nabi ulul azmi, nabi yang sabarnya tuh luar biasa, ditambah dengan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi yang kalau bicara usahanya sungguh-sungguh banget. Namun tadi ya, tidak berhadapan dengan kenyataan kayak Nabi Muhammad, pamannya tidak beriman. Nabi Ibrahim, bapaknya nggak beriman. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya, anaknya tidak beriman. Dan Nabi Nuh, mungkin kalau istilah kita curhat tuh di dalam Al-Quran, surat Nuh, dicerita bagaimana gigihnya dia berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat 5 sampai ayat 9. Namun secara umum surat Nuh itu isinya
cerita dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, aku dakwahi kaumku siang dan malam. Jadi untuk menunjukkan Nabi Nuh berdakwahnya luar biasa, da'autu qaumi lailan wa naharan, 24 jam. Jadi dakwahnya bukan cuma malam doang kan Nabi Nuh, tapi siang malam, 24 hours. You understand? Itu luar biasa dakwahnya gitu. Jadi kalau bicara dakwah nggak main-main lah, nggak main-main gitu kan. Kita kan mungkin ada orang yang dakwahnya ente kurang serius kali, ente kurang ini kali usahanya. Nabi Nuh bilang da'autu qaumi lailan wa nahar, siang malam. Tapi kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firaro. Maka seruanku itu ya Allah hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Bahkan kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum, setiap aku ajak mereka agar engkau mengampuni mereka ya Allah, apakah yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kalimat asabi'ahum, jari-jari. Orang kalau takutnya cuma takut dikit, nangkap kuping begini aja, satu jari ya. Masang petasan nih, petasannya kecil. Petasan apa tuh? Cabai-cabean ya, cabai rawit ya. Petasan cabai rawit, petasan ceplik ya, kecil ya, segede kelingking ya. Bunyinya kencang nggak tuh? Kecil ya. Kalau orang takut, nangkep kupingnya gimana tuh? Ini doang paling satu ya, petasan kecil. Tapi kalau dipasang petasan yang gede, petasan apa yang gede banget tuh? Atau Jakarta, petasan teko yang gede banget tuh ya, kayak bom tuh kan. Kalau ditakut, nangkep kupingnya gimana tuh? Begini hadirin, begini nih. Bahkan kalau dalam tafsirnya, mereka menolak dakwah Nabi Nuh, mereka meletakkan jari-jarinya ke kupingnya. Bukan begini hadirin, bukan begini nih, gitu tuh. Jadi kalau terjemahan tekstualnya meletakkan seluruh tangannya di mana? Jarinya di mana nih? Begini nih, saking dia takutnya begini ya, begini kan? Kayak kita sembahyang Jumat, kalau khotibnya bete kita punya. Ada gaya begitu sembahyang Jumat tuh. Khotib bete banget. Gitu kan? Kalau begini mendingan nih. Udah begini udah. Khotib mau apa udah amat. Ini udah tidur ya. Jadi meletakkan ja'alu asabi'ahum fi adhan, meletakkan semua tangan ini ke kuping, tanda tidak mau menerima. Bahkan kata Nabi Nuh, wastaghshaw thiyabahum, mereka mengambil baju mereka ditutupin ke wajah mereka begini nih. Jadi kalau ada jubah gitu kan, begitu kan, ditutupin mukanya. Jadi thiyabun, baju. Jadi mereka menutupi wajah mereka dengan baju mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka terus menyombongkan diri dengan sangat keras. Artinya nggak mau banget. Nabi Nuh berkata lagi, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Ya Allah, aku juga mengajak mereka secara terang-terangan. "Tsumma inni a'lantu lahum." Setelah terang-terangan juga ya Allah, aku dakwahi terang-terangan secara umum. Terus juga dakwahi sendiri-sendiri, diam-diam. Wa asrartu lahum israra, kemudian terang-terangan juga, diam-diam juga, tapi tetap mereka tidak beriman. Ini bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan pada kita, dia berdakwah mengajak kaumnya luar biasa ya. Namun kemudian kenyataannya Nabi Nuh berhadapan dengan kenyataan Allah punya kehendak yang lain. Kan yang beriman kepada Nabi Nuh nggak banyak tuh. Fama amana minhum illa qalil. Yang beriman hanyalah sedikit saja. Bahkan ketika yang mereka naik ke atas kapal, kan yang naik kapal bukan cuma orang yang beriman, juga hewan-hewan kan, berpasang-pasangan kan, tapi bukan orang semuanya tuh. Singkat cerita, begitu banjir datang, air mulai naik begitu kan, angin topan datang dan banjir datang, maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi itu kapal bahteranya Nabi Nuh berjalan gitu kan di ombak yang sangat tinggi. Bahkan Allah menggambarkan tingginya ombak pada waktu itu kal jibal. Ombaknya seperti gunung tingginya tuh. Saking tingginya banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di tengah-tengah Nabi Nuh sedang berlayar bersama orang beriman, dia melihat anaknya tuh. Anak yang sangat dicintainya, anak yang ingin diselamatkannya gitu kan. Wa nada Nuhun ibnahu, Nabi Nuh manggil-manggil anaknya tuh. Dalam tafsir Departemen Agama namanya Kanaan.
wa kana fi ma'zilin, anaknya berada di kejauhan bersama orang-orang kafir lagi kabur. Nabi Nuh panggil, ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Yang namanya orang tua mana pengennya anaknya benar tuh. Pengen kayak kita kan, kita punya anak kan, pengen anak kita benar kan, kita doain, kita segala macam, panggil guru ngaji gitu kan, pengen anak kita selamat. Namun anaknya menjawab, qala, kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan, memelihara aku dari air banjir ini. Nabi Nuh berkata, la asimal yawma min amrillahi illa man rahimah. Anakku,